Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Irsuris Channel. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengurutkan pecahan. Di mana di sini sudah ada 3 jenis soal, ya. Yang pertama ada pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Yang kedua ada pecahan yang tidak memiliki penyebut yang sama. Dan yang ketiga ada berbagai macam jenis pecahan. Nah, ketiga soal ini, ya, ketiga pecahan ini akan kita urutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Untuk itu, ikuti terus videonya ya. Soal yang pertama, ya, di sini kita lihat ada 11/18, 15/18, 17/18, 13/18, dan 9/18. Soalnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sekarang coba kita lihat di sini, ya. Pecahan ini sudah sama-sama memiliki penyebut yang sama, yaitu 18. Bisa kita lihat di sini sudah sama penyebutnya, ya, yaitu sama-sama 18. Jika ada soal yang seperti ini, ya, caranya adalah langsung kita urutkan, ya, yaitu dari yang terkecil. Nah, di sini coba kita lihat mana yang paling terkecil di antara pecahan ini. Berapa? 9/18. Tulis ya. 9/18. Kemudian yang mana? 11/18. Selanjutnya 13/18. Kemudian 15/18. Dan yang paling besar adalah 17/18. Di sini kalau seandainya penyebutnya sudah sama, ya tinggal kita urutkan dari yang terkecil, ya, dengan melihat si pembilangnya. Mana sih pembilangnya yang paling kecil? Oh, di sini 9. Kemudian disusul 11, kemudian 13, 15, dan 17. Ya, begitu caranya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, kita lihat di sini ada pecahan 7/15, 1/3, 1/5, 18/30, dan 7/10. Berbeda dengan soal yang pertama tadi. Soal yang pertama kan memiliki penyebut yang sama. Nah, di sini kan penyebutnya ada yang 15, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 30, ada yang 10. Jadi tidak bisa kita urutkan langsung dibanding dari soal yang pertama tadi. Tidak bisa kita urutkan langsung karena dia memiliki penyebut yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus samakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan mencari KPK-nya. Oke, baiklah, kita cari KPK-nya dulu ya, dari 15, 3, 5, 30, dan 10. Kita cari KPK dari 15, 3, 5, 30, dan 10. Ikuti terus ya. Dari 15. Nah, kita pakai pohon faktor ya, manual. Kita pakai pohon faktor, yaitu, masih ingat kan tentang KPK? Bisa kalian lihat juga di video kakak sebelumnya, ya. Nah, kalau kita kalikan 2 dibagi 15 ini kita bagi 2, itu kan tidak bisa, hasilnya 7,5. Bagaimana supaya habis? Ya, 3 kali 5, ya, hasilnya 15, ya. Kemudian 5 ini bisa enggak diturunkan lagi? Tidak bisa, berarti cukup sampai di sini. Kemudian 3
kita bagi berapa nih supaya hasilnya 3? 1 ya, 1 kali 3 ya. Kemudian 5, begitu juga dengan 5, itu 1 dengan 5, karena tidak bisa dibagi lagi. 30 ini bisa kita tulis ini 2 dikali berapa supaya 30? 15. Kemudian dikali berapa supaya hasilnya 15 ini ya, 3 5 ya. Bisa cara lengkapnya bisa kalian lihat di video kakak sebelumnya. Ini hanya kita bisa mengulang sedikit saja. Kemudian 10 berapa? Kalau dibagi 2 bisa enggak habis? Bisa. Di 2 dikali berapa supaya 10? Ya. Nah, sekarang kita tulis saja KPK-nya ya. 15 berarti 3 kali 5. 3 berarti 1 kali 3. 5 berarti 1 kali 5. 30 berarti 2 kali 3 kali 5. Kemudian 10 2 kali 5. Baiklah, dari ini bisa kita tuliskan KPK-nya ya. KPK ya, ingat KPK itu berarti kita cari faktor yang terbesar dari semua ini ya, yaitu ada angka 2, ada angka 3, dan angka 5. Satunya enggak ya, ada angka 2, ada 3, ada 5 ya. Ya, berarti kita tulis di sini 2 kali 3 6. 6 kali 5 30. Oh, berarti KPK dari 15, 3, 5, 30 dan 10 adalah 30. Baiklah, sudah kita temukan KPK dari 15, 3, 5, 30 dan 10 itu adalah 30. Kalau kita sudah menemukan KPK-nya, mari ikuti terus. Nah, kita lihat sekarang 7/15. Tadi sudah kita ketahui bahwa KPK-nya adalah 30. Berarti semuanya harus kita jadikan penyebutnya 30. Caranya adalah seperti ini. 7/15. Kita fokus ke penyebutnya. 15 ini kita kalikan berapa supaya hasilnya 30. Karena tadi KPK dari semuanya adalah 30. Berapa? Dikali 2. Ya, kita kali 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, otomatis pembilangnya juga kita kalikan 2. Biar adil ya. Memang begitu peraturannya. Kalau penyebutnya sudah dikali 2, otomatis penyebutnya juga dikali 2. Nah, udah tinggal kita kalikan. 7 kali 2 14. 15 kali 2 sudah tentu 14/30. Nah, sudah kita temukan ya, kita mengubahnya supaya penyebutnya 30. Sekarang 1/3. Nah, kita fokus lagi nih ke penyebutnya. 3 ini kita kalikan berapa supaya hasilnya 30? Berapa? 10 ya, pintar ya. Dikalikan 10. Ingat, kalau penyebutnya dikalikan 10, otomatis pembilangnya juga dikalikan 10. Nah, kita kalikan 1 kali 10 kan 10. 3 kali 10 30 cm. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 30. Sekarang 1/5. Perhatikan ya. 1/5. Sama halnya dengan tadi, 5 ini kita kalikan berapa supaya penyebutnya 30? Kali 6. Jadi
kuncinya kalian harus hafal perkalian ya. Nah, kalau sudah penyebutnya dikali 6, berarti pembilangnya juga dikali 6. 1 kali 6, 6. 5 kali 6 per 30. Nah, sekarang lanjut ke 18 per 30. Oh, 18 per 30 ini sudah berpenyebut 30. Berarti tinggal kita tulis saja sini. 18 per 30. Karena penyebutnya sudah 30. Jadi tidak perlu kita kalikan seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah 7 per 10. Fokus lagi ke penyebutnya, dikalikan berapa supaya hasilnya 30 kali 3. Ini juga dikali 3. Berarti 7 kali 3 berapa? 21 per 30. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Semuanya sudah sama, memiliki penyebut 30. Ya, dengan kita tadi mencari KPK-nya ya, yaitu 30. Kemudian kita kalikan supaya semua penyebutnya sama-sama 30. Kalau ya pecahannya sudah berpenyebut sama semuanya, baru kita bisa urutkan ya. Coba kita lihat sekarang, perhatikan soalnya dari yang terkecil yang menuju ke terbesar. Nah, sekarang kita lihat yang terkecil yang mana? Paling terkecil yang mana? Apa? Yang ini kan 6 per 30. 6 per 30 itu adalah bilangan dari 1 per 5. Berarti kita tulis ini yang terkecil, paling kecil 1 per 5. Kemudian kita lihat setelah ini yang mana paling terkecil? Yang ini ya, 10 per 30, yaitu 1 per 3. Selanjutnya yang mana nih? Yang ini ya, 14 per 30, yaitu 7 per 15. Selanjutnya 18 per 30. Dan yang paling besar adalah 21 per 30, yaitu atau bisa kita tulis 7 per 10. Nah, nanti kalau di soal pilihan ganda, pasti kalian akan diberikan satu pilihan soalnya yang mana. Nah, jadi caranya adalah kalian harus samakan dahulu ya penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Kemudian kalau sudah kalian tahu KPK-nya, lalu kalian kalikan supaya semua penyebutnya sama, barulah kalian bisa urutkan seperti ini ya, yaitu dari yang terkecil yaitu 1 per 5, kemudian 1 per 3, 7 per 15, 18 per 30, dan yang paling besar adalah 7 per 10. Baiklah, selanjutnya kita jawab nomor 3 ya. Coba kita lihat soalnya. Wah, di sini soal yang ketiga ini berbeda dengan soal yang pertama dan kedua tadi. Yang soal pertama dan kedua tadi terdiri dari pecahan biasa saja. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga ini ya. Ini terdiri dari berbagai macam jenis pecahan ya. Yang pertama itu ada pecahan desimal yaitu 0,35, ada pecahan biasa 1 per 25, ada 3% ya, dan 9 per 20. Berarti terdiri dari 3 pecahan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mengurutkan pecahan ini ya, dari yang terkecil menuju ke terbesar. Sedangkan seperti ini. Nah, cara yang pertama yang harus kita lakukan ya, jika ada soal yang seperti ini ya, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita samakan dahulu jenisnya ya. Kita samakan dahulu jenisnya. Kira-kira di antara pecahan desimal, pecahan biasa, persen ini kita jadikan pecahan apa ya supaya bisa kita mengurutkannya dari yang terkecil menuju ke terbesar. Coba perhatikan. Kita jadikan persen ya. Kita jadikan persen. Persen itu apa? Itu adalah jenis pecahan yang berpenyebut 100 ya. Ingat, persen itu adalah jenis pecahan yang memiliki penyebut per 100. Nah, sekarang kita rubah ini.
pecahan desimal ini menjadi per 100, pecahan per 100. Nah, di video kakak sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana sih cara kita mengubah segala jenis pecahan, itu sudah ada, bisa kalian lihat di video kakak sebelumnya. Nah, sekarang yang kita lihat 0,35. 0,35. Nah, kita lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Kalau 2 berarti artinya per 100. Bisa kita rubah seperti ini. Jadinya 35 per 100. Karena ada 2 angka di belakang koma, ya. Kalau di dalam pecahan desimal ada 2 angka di belakang koma, itu artinya per 100. Jadi tinggal kita rubah 35 per 100. Sama halnya kalau misalnya 0,5, ya. Ini kan 1 angka di belakang koma. Ya, kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, ini artinya adalah 5 per 10 karena 1 angka di belakang koma. Beda lagi kalau seandainya 0,350 ada 3 angka di belakang koma, itu berarti 350 per 1000. Jadi kita lihat ada berapa di belakang koma, ya. Jadi 0,35 ini ada 2, itu artinya per 100. Bisa kita rubah menjadi 35 per 100. Lebih jelasnya bisa kalian lihat di video kakak sebelumnya. Tadi kita sudah menemukan, ya, 0,35 kita rubah jadi per 100 menjadi 35 per 100. Kemudian 1 per 25. Nah, ini pecahan biasa, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya 1 per 25 ini kita rubah menjadi penyebutnya per 100? Bagaimana? Iya, penyebutnya ini kita kalikan berapa supaya penyebutnya per 100? Berapa? 25 dikali berapa? Dikali 4, ya. Nah, kita lihat. Kita kali 4, ya. Kalau penyebutnya dikalikan 4, otomatis pembilangnya juga dikali 4. Tinggal kita kalikan. 1 kali 4, 4 per 25 kali 4, tentunya 4 per 100. Kemudian selanjutnya 3%. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, kalau 3% itu sama artinya dengan 3 per 100, ya. Jadi tidak perlu kita lagi, tinggal kita ubah dan menjadi pecahan biasa. 3% ini artinya 3 per 100. Kemudian 9 per 20, pecahan biasa. 9 per 20 sama halnya dengan ini, ya. Ini penyebutnya kita kalikan berapa supaya hasilnya per 100. Kali berapa? Kali 5, ya. Dikali 5. Nah, kalau penyebutnya dikali 5, otomatis pembilangnya juga dikali 5. Oke, tinggal kita kalikan. 9 kali 5 berapa? 45 per 20 kali 5 per 100. Nah, sudah kita temukan semuanya, ya. Sudah kita rubah pecahan yang tadi berbeda jenis, sudah kita jadikan sejenis, ya, yaitu pecahan biasa yang memiliki penyebut per 100, ya. Kita lihat di sini 0,35 jadi 35 per 100, 1 per 25 menjadi 4 per 100, 3% menjadi 3 per 100, 9 per 20 menjadi 45 per 100. Nah, jika sudah semuanya memiliki penyebut yang sama, jika semuanya sudah sejenis, ya, yaitu menjadi pecahan seperti ini dan sama-sama memiliki penyebut 100, nah, baru bisa kita urutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Coba kita perhatikan sekarang. Nah, di antara ini mana yang paling kecil? Coba. Yang mana? 3 per 100, yaitu 3%. Nah, kita tulis di sini 3%. Ya.
Kemudian yang mana? Yang mana yuk? 4/100, yaitu 1/25. Ya. Kemudian selanjutnya yang mana nih? Kira-kira ini atau ini? Yang mana yuk? Yang ini ya, 35/100, yaitu 0,35. Kemudian yang terbesar adalah 9/20. Nah, jadi ya, kalau ada soal seperti ini ya, urutkan dari yang terkecil menuju ke terbesar. Kalau jenis soalnya seperti ini ya, terdiri dari berbagai jenis pecahan, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian samakan dahulu jenisnya. Ya, kalian samakan terlebih dahulu jenisnya. Kemudian kalian kalikan supaya penyebutnya sama seperti ini. Nah, barulah bisa kalian urutkan. Bisa juga kalau seandainya soalnya terbesar ke terkecil, ya tinggal kalian balik. Oh, kalau yang dari yang terbesar ke terkecil, berarti yang paling besar 9/20, selanjutnya 0,35, 1/25, dan 3%. Begitu ya, tinggal kalian balik saja kalau seandainya soalnya terbesar menuju ke terkecil. Jadi pada intinya, untuk bisa mengurutkannya, hal yang pertama yang kalian lakukan jika semua pecahannya sejenis adalah kalian samakan dahulu penyebutnya. Ya, cari dengan mencari KPK. Apabila soalnya terdiri dari berbagai macam jenis pecahan seperti nomor 3 tadi, berarti hal yang kalian lakukan yang pertama adalah kalian samakan dulu jenisnya. Kalau sudah sama, baru kalian samakan penyebutnya, baru bisa kalian urutkan. Ya, jadi intinya juga kalian harus hafal perkalian nih ya. Itu kuncinya. Baiklah, cukup sampai di sini ya penjelasan kakak mengenai mengurutkan pecahan. Ya, semoga apa yang dijelaskan tadi bisa dimengerti. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.